adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom juga buat papa dan mama di rumah. Dan kakak hari ini senang sekali bisa ketemu lagi, mengajak adik-adik untuk menyanyi buat Tuhan, untuk menari dan bahkan untuk melompat buat Tuhan. Oke, siapa semuanya yang sudah duduk dengan manis? Siap untuk beribadah? Wah, kalian semua hebat, semuanya sudah siap. Oke, kalau begitu kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pagi ini mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, semua kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan buat kami dan keluarga kami. Sekarang kami mau beribadah. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ikuti gerakan kakak ya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Oh yeah. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku. Oh yeah, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalammu untuk
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus adalah teman sejatiku. Apa ya arti teman sejati? Yaitu teman yang tidak pernah meninggalkan kita, teman yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Teman sejatiku, Yesus namanya, yang membawa aku sampai ke surga. Dia tuntunku, dia pimpinku, dia temani aku. Yesus sahabatku. Teman sejatiku. Siapa namanya adik-adik? Yesus namanya, yang membawa aku sampai ke surga, sampai ke surga. Dia tuntunku, dia pimpinku, dia temani aku. Yesus sahabatku. Dia
menerima firman-Mu, dan telinga kami buka untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada adik-adik. Adik-adik, gak kerasa ya kita udah masuk bulan Desember. Nah, biasanya kalau Desember kita ngerayain apa ya? Ya betul, kita ngerayain hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik tahu gak sih kenapa ya Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Kenapa sih Tuhan Yesus harus repot-repot turun ke dunia? Padahal kan di surga udah nyaman. Kenapa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Penasaran kan? Kalau adik-adik mau tahu, yuk kita dengarkan sama-sama firman Tuhan kita hari ini. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan suci, sempurna, dan tidak berdosa. Mereka tinggal di Taman Eden. Tuh, adik-adik bisa lihat kan? Bagus ya tamannya. Pada suatu hari, ular datang kepada Hawa dan berkata, "Pasti Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan?" Lalu Hawa menjawab ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi hanya satu buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu meyakinkan Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kemudian Hawa mengambil buah itu, lalu ia memberikannya juga kepada Adam. Jadi, kedua-duanya makan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Akibat dosa yang sudah mereka lakukan, pikiran, perasaan, dan tubuh mereka menjadi rusak. Oleh sebab itu, mereka merasa takut dan malu untuk bertemu dengan Tuhan. Adam dan Hawa malu karena mereka sadar bahwa mereka telanjang. Padahal, sejak awal mereka memang telanjang dan tidak merasa malu saat bertemu dengan Tuhan. Biasanya mereka berjalan-jalan bersama Tuhan, tetapi karena dosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Lalu, mereka membuat cawat dari pohon ara. Cawat artinya penutup kemaluan. Akibat dosa yang paling besar adalah manusia terpisah dari Tuhan. Akibat dosa yang lain adalah manusia menjadi saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tuhan menghukum ular. Ular menjadi binatang yang terkutuk dan akan menjalar dengan perutnya. Bukan hanya ular yang dihukum, tetapi Adam dan Hawa juga dihukum. Hawa akan menderita saat mengandung dan melahirkan. Sedangkan Adam harus bekerja keras dan bersusah payah mencari rezeki dan makanan sampai mati. Meskipun Adam dan Hawa sudah berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka.
Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang, meskipun Ia harus mengorbankan ciptaannya yang lain demi mereka. Karena cawat yang dibuat mereka tidak layak. Tuhan bukan hanya membuatkan pakaian, tetapi juga memakaikannya kepada mereka. Setelah itu, Adam dan Hawa dilarang tinggal di Taman Eden. Mereka harus hidup di luar taman, sedangkan taman itu dijaga oleh kerub atau malaikat. Allah berjanji memberikan juru selamat. Siapakah juru selamat yang dijanjikan itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, yang mati menyerahkan nyawanya di kayu salib. Namun Ia bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Adik-adik, coba lihat dunia ini. Ada banyak bencana seperti gempa bumi, sakit penyakit, virus, dan ada banyak peperangan. Itu semua adalah bukti bahwa bumi kita sudah rusak akibat dosa. Padahal sebelumnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, dengan keadaan yang sempurna. Tapi karena dosa, semuanya menjadi rusak. Yang berdosa bukan hanya Adam dan Hawa, adik-adik. Kita pun adalah orang berdosa. Anak kecil juga adalah orang yang berdosa. Buktinya, mereka bisa berbohong walaupun tidak diajarkan. Tuhan mengetahui bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia supaya manusia yang berdosa bisa memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari cerita Adam dan Hawa tadi, kita tahu kalau Adam dan Hawa itu berdosa. Tapi Tuhan tidak membenci mereka. Malah Tuhan menjanjikan juru selamat supaya manusia bisa diselamatkan melalui kelahiran, pengorbanan, dan kematian Tuhan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Sehingga orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa, tapi diselamatkan. Adik-adik yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita harus bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tapi diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal di surga. Nah, buat adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus, maukah adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kakak percaya, pasti adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua supaya kita tidak binasa. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Roma 6 ayat 23. Bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Adik-adik, upah itu artinya akibat. Maut itu artinya kematian yang kekal di neraka. Kak Mary dan juga adik-adik adalah orang yang berdosa. Harusnya kita dihukum di neraka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Gimana caranya? Caranya yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal.
kita sudah dengar cerita tentang Adam dan Hawa ya. Bagaimana Adam dan Hawa itu tidak taat pada Tuhan, lalu membuat jadi semua manusia berdosa. Tapi siapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Bagaimana kalau hari ini kita menciptakan lagu? Mau? Bella mau menciptakan lagu? Iya. Ya, kita ciptakan lagu ya. Yuk. Kira-kira lagunya gimana nih? Pokoknya isi lagunya tentang Tuhan Yesus. Gitu, Pertamanya gimana coba? Kecil-kecil. Kita anak kecil. Ya. Oh, kita anak kecil. Terus kecil-kecil apa? Kecil-kecil kita berdoa. Oh, kita suka berdoa. Kita kecil-kecil suka berdoa karena Tuhan Yesus. Yap. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita ya. Jadi kita bisa berdoa ya. Ya. Iya. Coba. Gimana lagunya? Kecil? Anaknya Tuhan kecil-kecil aku. Tunggu. Kalau refnya gimana? Coba kalau refnya. Kita berdoa. Kita catat ya. Kita catat ya. Kecil. Kecil. Anaknya Tuhan. Bentar. Lagi? Kecil. Apa? Berdoa. Keren. Suka berdoa. Kecil aku suka menyembah. Suka menyembah. Kecil aku. Terus Yesus. Gimana kata-katanya? Yesus. Hah? Yesus. The best. Nah, sekarang kita akan coba nyanyi lagu yang tadi kita sudah ciptakan ya. Alvaro siap? Siap. Bria siap? Wah. Adik-adik yang di rumah siap? Boleh ikutan bernyanyi. Lagunya, teksnya ada di bawah ini. Oke, siap. Iya. Kecil-kecil aku, anaknya Tuhan. Kecil-kecil aku, suka berdoa. Kecil-kecil aku, senang menyembah setiap hariku. Baca firman-Nya, Jesus is the best for me. Dia ampuni dosaku, hidupku jadi baru. Yesus penyelamatku. Dari awal, kecil-kecil. Kecil-kecil aku, anaknya Tuhan. Kecil-kecil aku, suka berdoa. Kecil-kecil aku, senang menyembah setiap hariku. Baca firman-Nya, Jesus is the best for me. Dia ampuni dosaku, hidupku jadi baru. Yesus penyelamatku. Jesus is the best for me. Dia ampuni dosaku, hidupku jadi baru. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Jadi satu lagu. Ya, adik-adik yang di rumah bisa? Iya, semoga adik-adik di rumah bisa. Kalau mau belajar boleh diputar lagi video ini ya. Iya. Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan. Kita ucapkan terima kasih buat adik-adik. Terima kasih adik-adik Terima kasih semuanya. adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi. Dah.
Tuhan memberkati. Adik-adik, ada di antara teman-teman kalian yang mau membagikan berkat. Nah, kita lihat sama-sama ya.祝你圣诞快乐！765432，祝你圣诞快乐！1234567，祝你新年快乐！765432，祝你天天快乐！快乐的时光一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃，快乐的圣诞。我祝愿所有的幸福都能与你相伴，随着圣诞的钟声，让我们许下心愿。我们一起唱 Merry Christmas， 我们最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。1234567，祝你圣诞快乐！765432，祝你圣诞快乐！1234567，祝你新年快乐！765432，祝你天天快乐！嘿，让我们来一起准备连夜盛大的 party， 圣诞钟声即将响起，我的礼物不知在哪里？你送我一个苹果，说可以平安度过，拉着你温暖的手，说圣诞快乐！快乐的时光一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃，快乐的圣诞。我祝愿所有的幸福都能与你相伴，随着圣诞的钟声，让我们许下心愿。我们一起唱 Merry Christmas， 我们最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。1234567，祝你圣诞快乐！765432，祝你圣诞快乐！1234567，祝你新年快乐！765432，祝你天天快乐！ Hai teman-teman, Fir mau hafalkan ayat sama mau nyanyi lagu tentang baca kitab suci. Fir mau hafalkan ayat dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekarang Fir mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Terima kasih. Terima kasih ya adik-adik yang sudah membagikan berkat tadi. Kakak yakin penampilan adik-adik memberkati kita semua. Ya, ibadah kita udah selesai nih. Tapi minggu depan pasti kita ketemu lagi. Tetap semangat, sukacita, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik semua. Ayo, kita mau berdoa menutup ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Papa, Mama, adik, kakak. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga, dan Tuhan yang memelihara. Juga kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan keamanan Tuhan Yesus di seluruh daerah di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Bye.